Kali ini kita akan tambahkan fasilitas untuk memanage kategori tulisan. Di dalam sidebar sudah ada linknya, tetapi masih belum berfungsi. Jadi pertama-tama kita ke editor dan buka sidebar Blade PHP. Kemudian kita arahkan ke rute backend categories index. Dan karena rutenya belum ada, jadi mari kita buat. Selanjutnya, mari kita buat kategoris controller. Kita ganti parent kelasnya menjadi backend controller untuk memastikan controller ini hanya bisa diakses oleh user yang sudah login. Kemudian di metode index, kita kembalikan view backend categories index dan lewatkan koleksi kategori dan juga jumlah kategori. Kita definisikan keduanya di atas, ambil koleksi kategori dan urutkan berdasarkan title secara scanning. Dan kita batasi hanya beberapa data saja. Saya kira atribut limit ini akan dipakai di semua backend controller. Jadi mari kita buka blog controller dan kita pindahkan definisi atribut limit ini ke backend controller. Sehingga limit ini bisa digunakan oleh semua kelas anak. Jangan lupa untuk import namespace dari model kategori di bagian atas. Oh ya, kita juga perlu menghitung jumlah kategori secara keseluruhan. Sekarang mari kita ke folder resources dan kita kopikan folder blog yang berada di bawah folder backend. Kita copy dan paste. Kemudian kita ganti menjadi kategoris. Sekarang kita buka file index blade PHP. Kita ganti title menjadi kategoris misalnya. Judul heading dan subjudul juga kita ganti. Dan juga breadcrumb item. Untuk rute-rute lain, tinggal kita seleksi backend blog. Oke, setelah terseleksi semua, kita ganti menjadi backend kategoris. Di manage kategori ini, kita tidak akan menggunakan soft deletion, jadi semua link ini kita hapus saja. Untuk message, saya rasa isinya sama, yaitu menampilkan pesan berdasarkan nilai session tertentu. Jadi mari kita pindahkan saja. Kita buat folder baru, misalnya partials. Kemudian kita pindahkan file message blade PHP ke dalamnya. Dan ini kita ganti menjadi backend partials message. Kita juga lakukan hal yang sama di backend blog index. Dan file message blade PHP di dalam folder blog kita hapus. Kita tidak memerlukan tabel truss, jadi kita hapus saja. Kemudian kita ganti variable posts dengan kategoris.
Dan kita ganti post count menjadi kategoris count. Sekarang mari kita buka file backend kategori table. Kita sesuaikan tabel header. Kita hanya perlu menampilkan nama kategori dan jumlah post dari masing-masing kategori. Kita ganti rute backend blog menjadi backend categories. Ikon f@trust menjadi f@times. Kita hapus kolom-kolom yang tidak dibutuhkan. Kita tampilkan jumlah post dari masing-masing kategori. Karena kategori ini tidak menggunakan soft deletion, jadi mari kita tambahkan pesan konfirmasi hapus. Dan jangan lupa kita ganti juga variable posts menjadi kategoris. Kemudian kita seleksi semua variable post dan ganti menjadi kategori. Kita lihat. Oke, daftar nama-nama kategori sudah berhasil kita tampilkan. Di sini juga kita hitung jumlah tulisan dari masing-masing kategori. Tetapi saya rasa lebih baik kita gunakan eager loading untuk mengurangi jumlah query yang dieksekusi. Kita lanjutkan dengan memperbaiki tombol create. Di method create ini, mari kita kembalikan view backend kategoris create dan lewatkan data berupa objek kategori kosong. Sekarang kita buka filenya, ganti title, judul heading, dan subtitle. Kita seleksi semua rute backend blog dan ganti menjadi backend categories. Kemudian kita ganti keterangan dari breadcrumb item dan ganti variable post menjadi kategori, dan mungkin atribut ID dari form juga kita ganti. Selanjutnya mari kita buka file form.php. Dan di sini kita hanya memerlukan inputan title dan slug saja. Jadi yang lain kita hapus. Kita lihat. Oke, form kategori sudah tampil. Tinggal kita tambahkan tombol di bawahnya. Pertama kita buat tombol submit. Dan di sini kita tampilkan keterangan update saat edit kategori dan keterangan save ketika entry kategori baru. Kemudian kita tambahkan satu link untuk kembali ke halaman indeks kategori. Kita lihat. Kita coba masukkan nama kategori dan slug otomatis terisi. Mari kita buka file script.php dan kita hapus saja kode-kode yang tidak terpakai. Selanjutnya, mari kita perbaiki metode store di kategoris controller. Untuk validasi, kita akan taruh di dalam file form request seperti halnya post request.
Di sini Anda bisa meniru langkah yang sama, tinggal menyesuaikan saja field apa saja yang akan divalidasi. Di sini, satu file request bisa digunakan untuk dua keperluan, yaitu validasi saat entry data baru atau saat update data. Tetapi kita juga bisa membuatnya dalam file terpisah. Mari kita buka terminal dan buat form request baru. Kali ini saya akan membuat form request dalam file terpisah, masing-masing untuk metode store dan update. Kembali ke kategori controller, dan kita panggil request kategori store request. Di dalam file kategori store request, kita ganti method authorize menjadi true, dan di method rules, kita definisikan validation rules. Kita coba tes validasinya. Oke, validasi sudah berjalan. Kita coba masukkan data valid. Muncul halaman kosong, artinya validasinya lolos, dan halaman kosong ini terjadi karena kita belum memberikan perintah apapun di method store. Di sini tinggal kita panggil metode create dari kelas kategori, dan lewatkan data dari object request. Setelah itu kita redirect ke halaman index kategori. Tidak lupa kita definisikan nama-nama kolom yang bisa digunakan saat mass assignment. Kita kembali ke browser dan refresh. Oke, kategori baru berhasil disimpan.